Oke. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu kembali berkat rahmat Allah ya. Kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar kembali hari ini. Mudah-mudahan semua anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat, walafiat, tetap semangat ya. Ya baik, sudah terlihat ya. Jadi nanti kita di sini lebih belajar mengenai bagaimana sih kita menghitung resiko-resiko karena adanya perubahan tingkat suku bunga ini. Pastinya perusahaan bisa mengalami kerugian ataupun justru bisa mengalami untung ya dengan adanya tingkat perubahan dari tingkat suku bunga ini. Dan juga ada beberapa metode tadi, mungkin kita di sini bisa lebih detail lagi pelajari bagaimana pola kerja dari metode-metode dalam mengukur tingkat suku bunga. Yang pertama kita karakteristik resiko perubahan tingkat suku bunga, seperti apa karakteristiknya, kemudian beberapa pengukurannya. Yang pertama pengukuran tingkat suku bunga dengan metode penilaian kembali atau disebut juga repricing model. Kemudian pengukuran risiko tingkat suku bunga dengan metode jangka waktu atau maturity model. Dan yang ketiga pengukuran risiko perubahan tingkat suku bunga dengan metode durasi atau duration model ya. Kita ke karakteristik resiko dari perubahan tingkat suku bunga. Jadi perubahan tingkat suku bunga ini pasti dapat mengakibatkan perusahaan mengalami dua resiko ya. Yang pertama resiko dari perubahan pendapatan. Jadi dengan adanya perubahan suku bunga ini, perusahaan bisa mengalami penurunan pendapatannya. Jadi pendapatan yang biasanya diterima sekian gitu, karena adanya biaya-biaya jadi meningkat, otomatis akan mengurangi pendapatan yang harus diterima. Nah, kemudian yang kedua adalah resiko perubahan nilai pasar. Nilai pasar ini juga bisa berubah karena perubahan tingkat bunga. Jadi biasanya akan menjadi lebih turun nilainya. Ya. Nah, nilai pasar ini nanti bisa dilihat pada neraca. Dalam neraca itu kan ada aktiva, pasiva ya, jadi akan terlihat nilai pasarnya. Nanti kita akan coba hitung nilai pasar dari sisi aset maupun dari aktivanya, aktiva pasifanya. Apakah dengan perubahan suku bunga ini akan mengalami penurunan dan berapa penurunannya ya, tingkat penurunannya. Ya. Jadi tadi resikonya ada dua. Yang pertama ke pendapatan dulu, pendapatan yang bisa berubah, turun. Nah, di sini di resiko perubahan pendapatan ini bisa menyebabkan pendapatan resikonya apakah resiko kita mau reinvestment atau penginvestasian kembali ataukah resiko pendanaan kembali atau refinancing risk ya. Kalau investment itu bisa kita lihat dari sisi asetnya atau aktivanya. Kalau refinancing risk ini kita bisa lihat dari sisi pasifanya atau aktivanya, dari sisi neraca ya. Harus bisa langsung dibayangkan neraca itu seperti apa, sehingga langsung ada gambaran. Nah, kalau yang lupa seperti ini ya kaca. Yang pertama, kita lihat resiko perubahan pendapatan dari resiko penginvestasian kembali ya, investasi kembali. Jadi di aset atau sisi aset atau aktiva ini merupakan sisi investasinya ya. Di perusahaan terlihat investasinya di sini. Kemudian dari sisi pasifanya atau kewajiban ini bisa dilihat dari sisi pendanaannya. Nah,
Dalam neraca ini terlihat perusahaan mempunyai aset investasi pada obligasi jangka waktu 1 tahun, tingkat bunganya 12%. Dan pada sisi pasifannya, perusahaan punya obligasi jangka waktunya 2 tahun, bunganya 10%, 2 tahun. Nah, dari sini kita lihat, dari sisi investasi asetnya ini, investasi perusahaan tadi hasilnya adalah 12%. Dia dalam 1 tahun ya. Sedangkan dari sisi pendanaannya, pasifannya, dia harus mengeluarkan 10% untuk bayar bunganya. Nah, dari sini kita bisa lihat tingkat keuntungan perusahaan. Dia dapat 12% bunganya dan dia harus membayar 10%. Sehingga di sini ada spreadnya yaitu 2% ya, selisihnya 2%. Nah, ini berarti akan jadi keuntungan bagi perusahaan. Sedangkan ini 1 tahun. Misalnya 2 tahun. Tahun kedua, kira-kira apakah perusahaan masih mau investasi kembali? Nah, kalau kita lihat misalnya pendanaannya tetap sama, memberikan kupon 10%, maka perusahaan bisa ngambil keputusan akan investasi kembali pada tahun kedua. Karena untungnya 2% ya, misalnya. Nah, misalnya ternyata pendanaannya naik nih, bisa 12%. Kalau 12% berarti tidak ada untung ya. Nah, atau mungkin pendanaannya naik jadi 14%. Maka perusahaan bukannya untung, malah justru rugi ya. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini, misalnya pendanaan tetap 10%, maka perusahaan bisa mengambil keputusan bahwa pada tahun kedua, obligasi ini akan diinvestasikan kembali. Tuh, ya, karena masih memberikan keuntungan 2%. Jadi tinggal dilihat aja dari sisi tingkat pengembaliannya. Apakah menguntungkan ataukah sebaliknya. Kalau menguntungkan, berarti masih bisa dilakukan reinvestment. Ya, bila tidak, maka sebaliknya. Untuk resiko penginvestasian kembali. Kemudian untuk resiko pendanaan kembali ya, atau refinancing risk. Nah, di sini terlihat misalnya di sisi asetnya, obligasinya jangka waktunya 2 tahun. Kalau tadi di sisi asetnya 1 tahun ya. Nah, sekarang kita balik. Obligasi di sisi asetnya, investasinya ini 2 tahun, tingkat bunganya 12%. Kemudian di pasifannya, obligasi jangka waktu 1 tahun, tingkat bunga 10%. Jadi dari sini tadi terlihat bahwa ini ada keuntungan 2%, spread 2%. Nah, sehingga pada tahun kedua di pasifannya ini, pendanaannya ini kan udah habis. Nah, apakah perusahaan mau melakukan pendanaan kembali, mau refinancing kembali pada tahun kedua? Nah, kalau dilihat dari sini kan masih menguntungkan, sehingga perusahaan bisa ngambil keputusan bahwa dia akan melakukan pendanaan kembali ya, kan masih ada keuntungan. Jadi selama masih ada keuntungan, spread keuntungannya, maka perusahaan bisa mengambil keputusan untuk melakukan pendanaan kembali. Kalau ini lebih tinggi, mungkin misalnya tadi 14% gitu ya, maka perusahaan mungkin tidak akan melakukan ya reinvestment ya. Jadi disesuaikan kembali. Jadi resiko baik reinvestment itu bisa dilihat dari sisi asetnya, kemudian resiko pendanaan kembali atau refinancing risk ini bisa dilihat dari sisi pasifannya. Intinya harus di sisi aset ini harus lebih menguntungkan tingkat pengembaliannya dibandingkan dengan pasifannya. Nah, itu kita lihat dari resiko perubahan pendapatan. Berikutnya kita lihat resiko dari perubahan harga pasarnya. Perubahan tingkat bunga ini bisa menyebabkan perubahan nilai pasar aset dan juga kewajibannya.
atau pasifanya ya, yang dipegang oleh perusahaan. Jika penurunan nilai aset ini lebih besar dibandingkan dengan penurunan nilai kewajiban, maka perusahaan mengalami kerugian. Jadi dengan kenaikan tingkat suku bunga itu tadi bisa mempengaruhi perubahan nilai pasar baik dari sisi aset maupun dari sisi pasifanya. Nah, nanti kita akan hitung dengan adanya perubahan ini seperti apa ya tingkat penurunannya. Kalau penurunan asetnya ternyata lebih besar daripada penurunan pasifanya, berarti ini perusahaan mengalami kerugian ya. Sebaliknya, kalau penurunan pasifanya atau kewajiban yang harus dibayarnya lebih besar daripada penurunan aset, berarti perusahaan mengalami keuntungan ya, sebaliknya. Nah, misalnya di sini ada obligasi jangka waktu di sisi aset 10 tahun, waktunya lama 10 tahun, nilai nominalnya 1 juta, kemudian kuponnya 10%, sehingga nilai pasarnya di awal ya, nilai pasarnya dengan kondisi seperti ini dia adalah 1 juta. Jadi nilai nominal sama dengan nilai pasar. Kemudian di sisi pasifa, obligasi jangka waktunya 2 tahun. Ini tadi 10 tahun, ini 2 tahun. Nilai nominalnya 10 juta, 1 juta sama kuponnya juga 10%. Jadi sama ya, sehingga nilai pasarnya yaitu 1 juta. Di sisi aset maupun pasifa sama obligasinya ya, cuman beda di waktunya. Kemudian kita coba menghitung nilai pasar. Cara menghitungnya seperti ini ya. Jadi dari sisi obligasi aset tadi 100.000 dibagi 1 plus 0,01 pangkat 1. Ini dari mana dapatnya? Ini dari 10%. Kuponnya 10% ini adalah kupon dibagi 1 plus 0,1. Jadi obligasi itu setiap tahunnya dia memperoleh kupon. Kupon ini bisa dibayarkan semesteran, 6 bulan sekali, ataupun 1 tahunan ya. Nanti tinggal disesuaikan pembayarannya apakah semester atau tahunan. Kita rata-rata di sini gunakan tahunan ya, jadi lebih mempermudah kita menghitung. Kalau saham kan dapatnya dividen ya, jadi kalau obligasi dapatnya kupon. Nah, nilai kuponnya ini diperoleh dari besarnya kupon tadi berapa persen? 10% dikalikan 1 juta, jadi ketemu 100.000 dibagi dengan 1 plus ini kuponnya, nominal ininya kupon 0,1 atau 10%, pangkat 1, dan seterusnya pangkat tahunnya tadi 10 tahun ya, 10 tahun. Nah, pada akhir tahun yaitu dibayar kuponnya ditambah dibayar pengembaliannya, pelunasannya. Tadi pinjamnya 1 juta berarti ditambah 1 juta. Sehingga ini nanti dihitung terus, ini titik-titik ini artinya dia dihitung terus sampai angka 9 ya. Kemudian di akhir pada tahun ke-10 dia akan dibayar kupon plus pelunasannya, jadi 1.100.000. Periodenya tanggal 10, sehingga nilai pasarnya yaitu 1 juta. Demikian juga obligasi tadi yang kedua, obligasi di sisi kewajiban, cari kuponnya dulu tahun pertama. Nah, karena ini hanya 2 tahun tadi ya, jangka waktunya hanya 2 tahun, sehingga kita cukup cari sampai tahun kedua aja. Tahun kedua, tahun pelunasan. Nah, sehingga nilai pasarnya yaitu 1 juta, sama ya. Nah, ternyata bila tingkat bunga naik menjadi 12%, nilai obligasinya pasarnya jadi berapa nih? Kita bisa hitung kembali dengan cara yang sama, tapi disesuaikan dengan tingkat kuponnya. Ya, ini
ini cari dengan cara yang sama tadi, sampai 10. Dan seterusnya, ketemu obligasi asetnya yang tadinya 1 juta, turun menjadi 886.996. Demikian juga obligasi di kewajiban, sisi kewajiban, pasifannya. Nilai obligasinya tadi 1 juta, itu turun menjadi 966.199. Nah, dari sini ternyata dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga, jadi itu akan mempengaruhi nilai pasar, yaitu nilai pasarnya menjadi turun, ya. Tadinya 1 juta turun jadi sekian di aset ini. Nah, kalau lihat di sini, ini kalau kita masukkan ke sini ya, nilai pasarnya tadi di nilai aset jadi 886 sekian dan nilai pasifa 966 sekian. Kita lihat di sini ternyata penurunannya beda ya. Yang jangka waktunya 10 tahun dan jangka waktunya 2 tahun ternyata beda. Nilai pasar obligasi jangka panjang ini lebih sensitif terhadap perusahaan, terhadap perubahan tingkat bunga dibandingkan dengan nilai obligasi yang jangka waktunya pendek. Ini kan tadi 10 tahun tingkat penurunannya lebih besar daripada yang 2 tahun. Ya. Jadi semakin panjang jangka waktunya, itu penurunan nilai pasar dari obligasi ini akan makin besar. Dan ini artinya perusahaan mengalami kerugian ya dalam situasi pasar seperti ini. Next ya. Nah, ini ada beberapa metode pengukuran resiko perubahan tingkat suku bunga. Jadi di sini akan bahas 3 metode yang biasa digunakan. Pertama, metode penilaian kembali atau repricing model, kemudian metode jangka waktu atau maturity model, dan yang ketiga metode durasi atau duration model. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang repricing dulu, repricing model atau penilaian kembali. Repricing model ini mencoba mengukur resiko perubahan tingkat bunga terhadap pendekatan pendapatan. Kita lihat pendapatannya nanti. Untuk melihat bagaimana perubahan tingkat suku bunga terhadap perubahan pendapatan, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu identifikasi dan mengelompokkan aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Ya. Di sini ditemukan istilah RSA dan RSL. Kalau RSA itu rate sensitive asset atau aset yang sensitif terhadap perubahan bunga. Jadi nanti kita lihat berarti dari sisi yang asetnya. Nah, dari sisi aset nanti kita identifikasi aset-aset mana yang kira-kira bisa terpengaruh atau sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Nah, yang kedua RSL, rate sensitive liabilities atau kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Ya. Kalau RSL berarti kita lihatnya dari sisi pasifannya ya, atau liabilitiesnya, kewajibannya. Setelah kita identifikasi, kita kelompok-kelompokkan tadi aset dan liabilitiesnya, mana-mana yang sensitif, langkah berikutnya kita menyusun gap analysis, yaitu menghitung gap antara aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga dan menghitung perubahan pendapatannya. Jadi gap ini bisa dicari dengan RSA dikurangi RSL. Tadi kita udah cari RSA dan SL-nya. Kemudian kita cari gap-nya, bedanya berapa gitu ya. Setelah tahu gap, kita cari perubahan pendapatannya, yaitu gap dikalikan perubahan tingkat suku
suku bunganya. Nah, kita akan ketemu dari situ perubahan pendapatannya berapa setelah terjadi perubahan tingkat suku bunga. Baik, kita ke contohnya ya. Di sini kita perlu melihat periode-periodenya. Jadi dalam metode penilaian kembali ini kita perlu melihat periode dalam penilaian kembalinya. Ini pertama kita misalnya periode harian. Model ini mencoba mengukur resiko perubahan tingkat bunga dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Jadi bagaimana pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan suatu perusahaan. Dari sini terlihat neraca di sisi aset dan sisi pasifnya. Ada beberapa komponen. Saya di aset itu ada meminjamkan di pinjaman pasar antar bank 1 hari. Kemudian commercial paper 3 bulan. Nah, karena di sini lebih pada periode repricing model ini, jadi fokus pada periode-periodenya ya. Fokus pada periode-periodenya dalam hari, bulan, ataupun tahun. Surat utang 6 bulan, pinjaman 1 tahun, obligasi 3 tahun. Obligasi 3 tahun ada tandanya bintang, artinya obligasi 3 tahun 2M-nya jatuh tempo tahun ini. Perlu dibaca juga notnya. Obligasi 3 tahun bunga mengambang. Mengambang itu tak berubah ya. Tapi di sini ditetapkan setiap 6 bulan perubahannya bunganya. Dan obligasi pinjaman bunga tetap 10%, 10M. Sehingga total asetnya 41M. Itu dari sisi aset. Dari sisi pasifannya, meminjam di pasar antar bank 1 hari. Kemudian, tabungan, deposito 1 bulan, deposito 1 tahun, deposito 2 tahun. Modal dan di pasifannya totalnya 41M. Jadi di sini karena ini dimintanya repricing modelnya yaitu periode harian, jadi kita fokus pada aset dan pasifa yang periodenya dalam 1 hari itu bisa dipengaruhi atau sensitif dalam 1 hari ya. Nah, kalau di sini terlihat yang dalam 1 hari ya berubah, yang terpengaruh dengan adanya perubahan tingkat suku bunga yang dihitung harian, maka tentunya aset ini meminjamkan di pinjaman pasar antar bank 1 hari. Nah, ini namanya RSA-nya, jadi RSA-nya 2M. Nah, kira-kira kita lagi cari di bawah, ada nggak yang harian? Nggak ada ya, berarti cuman RSA-nya cuman ini, 1 hari ini 2M. Kemudian dari sisi pasifannya, kita lihat yang harian. Yang harian hanya ini, meminjamkan di pasar antar bank 1 hari sebesar 3M. Nah, ini disebutnya RSL. Tadi langkah pertama kita harus cari RSA, ini RSA-nya dan RSL-nya. Kemudian kita cari gap-nya. Gap-nya yaitu RSA kurangi RSL. Jadi 2 dikurangi 3. Minus 1M. Ya. Itu gap-nya. Nah, setelah gap-nya kita cari, ketemu, maka kita bisa cari perubahan pendapatannya. Nah, pendapatannya berapa? Dikalikan perubahan tingkat bunganya. Nah, ini ya. Oke, ini udah di bold. Ini yang RSA-nya 2M, RSL-nya 3M. Kemudian tadi gap-nya RSA kurangi RSL yaitu 1 minus ya, minus 1M. Kemudian, nah jika terjadi tingkat bunga naik 1% dari 10% berarti menjadi 11%, kita bisa menghitung tingkat perubahan pendapatannya, yaitu 1M gap-nya tadi dikalikan perubahannya, berarti 1M dikalikan 1%. 1% itu kan 0,01 ya, sehingga
Perubahan tingkat pendapatan yaitu berkurang, mengalami kerugian sebesar 10 juta. Minusnya artinya rugi ya. Bisa juga nanti plus ya. Kalau suku bunganya turun, itu perusahaan bisa mengalami keuntungan. Artinya bayar kewajibannya kan lebih kecil kan. Jadi lebih untung, pendapatnya lebih besar. Nah, nanti coba dihitung. Jika tingkat bunga turun 5%, berarti tinggal dikalikan 1M minus 1M dikalikan turun ya 5%, 0,05% di minus ya. Jadi bisa mengalami keuntungan kalau turun. Minus kali minus plus ya. Nah, seperti itu cara mencari repricing model. Ini contoh dalam 1 hari. Selanjutnya, periode waktunya misalnya lebih dari 1 hari, misalnya 1 tahun. Caranya sama seperti yang tadi. Kalau tadi harian, kita cari yang hari. Kalau ini tahunan, misalnya 1 tahun, maka kita cari yang tahunan, yang sensitif asetnya maupun pasifa dalam 1 tahun itu, yang bisa terkena perubahan tingkat suku bunga. Dari neraca yang tadi sama, kita coba pilih aset-aset mana yang sensitif dan pasifa mana yang sensitif. Sini terlihat yang kurang dari 1 tahun, berarti poin pertama meminjamkan ini di 1 hari 2M. Kemudian commercial papernya 3 bulan berarti masuk. Surat utangnya 6 bulan berarti masuk juga RSA. Obligasi 3 tahun nggak masuk ya. Tapi di sini ada note-nya, obligasi 3 tahun 2M-nya jatuh tempo tahun ini. Tahun ini masuk. Berarti ini akan masuk RSA, tapi nggak semuanya, cukup 2M. Ya, dari 5 ini masuk 2M. Kemudian obligasi 3 tahun bunga mengambang dan pinjaman bunga tetap. Maaf Mbak, batuk. Nah, dari sini kita bisa menentukan RSA-nya dan juga tadi RSL-nya. Kalau RSL-nya yang masuk yaitu meminjam bunga terbang 1 hari, tabungan masuk ya, deposito 1 bulan, deposito 1 tahun, yang 2 tahun tidak masuk. Nah, ini udah kemudian kita kumpulkan lagi, nah, seperti ini. Kita kumpulkan seperti ini, RSA dan RSL-nya. Kita cari RSA-nya yaitu 23. Tadi yang bunga mengambang tadi kita masukkan ya, karena dia dihitungnya setiap 6 bulan. Walaupun dia 3 tahun, tapi setiap 6 bulan dia dihitung, ditetapkan kembali gitu ya, sehingga dia masukkan dalam RSA. Kemudian di sisi pasifanya ini RSL-nya yaitu ketemu 26M. Nah, dari sini kita sudah tahu ya, kita mencari gap-nya nih. Gap-nya tentunya RSA kurangi RSL. Minus ya, minus 3 ya. Minus 3M untuk minus 3M untuk gap-nya. Oke, gap-nya minus 3M. Nah, kumulatif gap, K gap ini kumulatif gap ya. Ini bisa tandanya positif, bisa negatif. Semakin besar gapnya, semakin besar exposure perusahaan terhadap resiko perubahan tingkat suku bunga. Jika gapnya negatif, kenaikan bunga ini merugikan bank ataupun perusahaan. Jika gapnya positif, kenaikan bunga ini menguntungkan bank atau perusahaan tersebut. Ya.
Dalam beberapa situasi kita juga ingin menghitung gap terhadap total asetnya ya. Kita nggak hanya menghitung gapnya saja, tapi kita sebenarnya perlu juga menghitung gapnya ini comparison terhadap total asetnya. Jadi perubahan gapnya tadi dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya tadi total gapnya adalah -3 ya. Kemudian asetnya tadi 41 M. Ini ya, 41 M. Sehingga -3 M dibagi total asetnya 41 M. Sehingga ketemu minus 0,073. Toh gap rasionya per total aset adalah minus 7,3%. Nah, misalnya di sini ada contoh bank, ada 2 bank, bank A dan bank B. Kita lihat gapnya, bank A minus 10 M, bank B minus 2 M. Kalau kita hanya lihat dari gapnya, terlihat bahwa tadi semakin besar gapnya, makin besar resiko perusahaannya terhadap perubahan tingkat bunga. Jadi kalau kita lihat dari gapnya aja, RSA, RSL-nya, maka kita lihat bank B ini lebih beresiko nih, lebih besar resikonya, karena gapnya lebih besar. Tapi kalau kita comparison dengan total asetnya, gap dibagi total aset, ternyata gap rasionya bank B justru lebih kecil, karena dia asetnya besar, sehingga resiko gap rasionya untuk bank B ini lebih kecil. Jadi resikonya justru lebih kecil dibandingkan dengan bank A, karena bank A total asetnya juga kecil. Nah, yang bagus sih dibikin 0 ya. Jadi dibikin gapnya 0. Jadi kalau ada perubahan tidak mengalami kerugian yang besar ya. Tapi kayak bank justru kadang-kadang dia membuat gap. Justru dibuat gapnya bisa positif ya. Sehingga kalau ada perubahan bunga, dia malah justru untung. Nggak mengalami kerugian tapi bisa justru mendapatkan keuntungan. Selanjutnya perubahan tingkat bunga yang berbeda untuk aset dan kewajiban. Kalau tadi tingkat bunganya itu sama, misalnya untuk aset dan kewajiban perubahan bunganya sama, nah ini bisa jadi berbeda gitu ya. Bunganya, peningkatan bunga untuk aset dan kewajiban itu bisa saja beda. Nah, rumusnya untuk mencari pendapatan bersih yaitu perubahan pendapatan bunga kurangi perubahan biaya bunganya. Misal tingkat bunga untuk aset berubahnya 2%. Kalau untuk kewajiban berubahnya 1%. Maka berapa pendapatan bersih? Ini kembali ke soal tadi. Pendapatan bersihnya kita bisa cari dari RSA-nya, jadi 23M, dikalikan perubahan tingkat bunganya berapa? Misalnya di sini 2%, maka dikalikan 0,02. Dikurangi RSL, tadi RSL-nya 26M, dikalikan tingkat perubahan di kewajibannya adalah 1%, jadi 0,01. Nah, sehingga di sini pendapatan bersihnya bisa dihitung yaitu sebesar 200 juta. Nah, justru di sini terlihat bahwa dengan perubahan tingkat suku bunga ini malah mendapatkan untung ya. Jadi pendapatan bunga ini justru lebih besar peningkatannya dengan biaya bunga yang harus dibayar, sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan walaupun ada perubahan tingkat suku bunga, tapi perusahaan bisa dapat untung, jadi nggak terlalu rugi. Sehingga dilihat perubahan tingkat suku bunganya juga posisi dari gapnya ya.
positif ataupun negatif. Walaupun ini gapnya negatif ya. Kalau dihitung tadi kan gapnya negatif, tapi karena perubahan tingkat suku bunganya beda, justru dia memberikan tingkat keuntungan. Nah, itu untuk repricing model ya, atau penilaian kembali dari aset-aset yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Nah, selanjutnya kita ke model yang kedua, yaitu maturity model. Model repricing atau penilaian kembali itu punya kelemahan terutama karena tidak memperhatikan efek perubahan nilai pasar dari perubahan tingkat bunga. Jika tingkat bunga meningkat, maka discount rate atau tingkat pendiskontoan juga meningkat. Present value, aliran kas di masa datang semakin kecil dan nilai pasar sekuritas akan turun. Contoh metode repricing model, bank membeli obligasi dengan tujuan untuk investasi. Kalau investasi itu dipegang sampai nanti jatuh tempo, misalnya tadi 10 tahun ya, jadi kita pegang obligasi tersebut sampai 10 tahun baru dilunasi. Dalam situasi tersebut, bank akan mencatat sebagai nilai historis obligasi di neracanya. Jadi dicatat nilai waktu belinya, historisnya. Bank memperoleh pendapatan hanya dari kupon yang dibayarkan saja ya, tiap tahunnya misalnya. Contoh metode pengukuran resiko perubahan tingkat bunga yang perhitungan perubahan nilai pasar. Jadi kalau tadi tidak memperhitungkan, yang metode awal tadi, repricing model itu tidak memperhitungkan nilai pasarnya, karena dia hanya memperhitungkan nilai historisnya saja waktu dibeli. Nah, metode maturity model ini menyempurnakan itu, ya. Jadi dia memperhitungkan perubahan dari nilai pasar. Nah, ini contohnya, bank lain membeli obligasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dia melalui trading, jadi menjual belikan sekuritas. Bank akan mencatat nilai obligasi di neracanya berdasarkan nilai pasar obligasi. Jadi nilai pasar yang berlaku pada hari itu terhadap obligasi itu berapa, ya. Karena itu nilai pasar obligasi ini akan evaluasi praktis setiap hari. Jika nilai pasar obligasi lebih kecil dari nilai belinya, bank harus merugi, dan juga sebaliknya. Jadi di sini di maturity model ini lebih pada nilai pasarnya. Nilai pasar itu kan sebenarnya yang lebih mencerminkan harga ya dari si obligasi tersebut. Semua informasi tentang obligasi tersebut tercermin dalam nilai pasarnya. Nah, ini yang lebih real gitu ya. Tergantung tujuannya tadi ya. Kalau di nilai pasar ini, di maturity ini dia kadang tidak menunggu sampai jatuh tempo. Misalnya jangka waktu jatuh temponya 10 tahun, dia nggak sampai nunggu 10 tahun. Mungkin ketika pas obligasi harganya tinggi pada tahun kedua dia bisa cairkan obligasi tersebut. Jadi pas harganya tinggi. Atau pas saat harganya pas turun ya di hold dulu. Ya, jadi ini kayak hampir kayak saham, ini kayak main saham gitu. Itu untuk maturity model ya, jadi dia bisa memperbaiki penilaiannya ya, lebih pada nilai pasar ya. Sekarang perhatikan neraca ini. Di sini di sisi aktiva atau asetnya ada dua obligasi. Obligasi jangka waktu 10 tahun, nominalnya 10 juta, kuponnya 15%. Obligasi yang kedua jangka waktunya 20 tahun, nominal 10 juta, kupon sama 15%. Nah, di pasifanya, sehingga total asetnya 20 juta ya. Di pasifanya, dia ada pinjaman, yaitu bunga dengan bunga 15%, jangka waktunya 2 tahun. Nominalnya 18 juta, dan modal sahamnya ada 2 juta. Sehingga balance-nya adalah 20 juta. Ini tingkat bunga lebih 15% ya. Kemudian di sini harga pasar adalah sama dengan harga nominalnya. Kemudian apa yang terjadi seandainya tingkat bunga tadi yang 15% itu meningkat jadi 17%. Misalnya ya, jadi naik 2%. Maka kita harus menghitungnya kembali.
nilai pasarnya suku bunga. Jadi masih ingat ya cara mencari nilai pasar. Obligasinya tadi di aset ada 2 obligasi, kita hitung masing-masing obligasi pada aset pertama tadi nilai 10 juta, setelah ada kenaikan bunga jadi 17% dia turun nih jadi 9 juta sekian. Obligasi aset yang kedua tadi 10 juta lebih turun lagi nilainya jadi 8 juta sekian ya, sehingga asetnya nilai pasarnya jadi lebih rendah semuanya. Demikian juga di pinjaman tadi di sisi pasifa yang tadi pinjam 18 juta turun pinjamannya jadi 17 juta 400 sekian. Nah, sehingga kita bisa susun neraca yang baru seperti ini kondisinya. Ya, 10 juta turun jadi sekian. Yang obligasi kedua 20 tahun turun jadi 8 juta sekian. Di pinjaman dari 18 juta turun jadi pinjamannya turun jadi 17 400 sekian. Modal sahamnya tadi yang 2 juta sekarang menjadi 513. Ini modal saham hanya sebagai ini aja kalau di sini ya, penyeimbang di balance sheet-nya ini ya. Nah, di sini terlihat sisi asetnya dari 20 juta hanya menjadi 17 juta 900 sekian. Ya. Nah, dari sini terlihat bahwa dengan peningkatan tingkat bunga dari 15 menjadi 17% atau peningkatan sebesar 2%, ini ternyata mempengaruhi perubahan neracanya, mempengaruhi perubahan nilai pasar dari obligasi-obligasi ini. Dan juga terlihat bahwa dengan jangka waktu yang lama, ya, sistem tadi 10 tahun turunnya 9 juta, yang jangka waktu 20 tahun turunnya lebih banyak lagi, jadi 8 juta sekian. Jadi dari sini juga bisa kita simpulkan bahwa semakin panjang obligasi, semakin lama obligasi, ya, dia akan mengalami default yang makin besar, resikonya makin besar, ya, sejalan dengan teori yang di awal kita sudah pelajari ya, bahwa semakin panjang suatu investasi obligasi maka makin beresiko. Maka biasanya kuponnya, tingkat bunganya juga biasanya akan diberikan lebih besar lagi sebagai kompensasi ya. Oke, jadi ini posisinya nilai pasarnya mengalami penurunan yang cukup besar. Jadi modal sahamnya tergerus yang dari 2 juta tadi ya, turun menjadi hanya menjadi 500.000. Nah, ini yang nanggung adalah investor ya, saham, berarti investor. Kita yang punya saham di situ, ya kita akan menanggung kerugian itu. Nah, di sini terlihat adanya maturity mismatch tadi ya, atau ketidaksesuaian jangka waktu antara aset dengan kewajibannya, atau resiko perubahan tingkat bunga yang semakin besar. Jadi adanya ketidaksesuaian jangka waktu yang berbeda antara sisi aset dengan kewajiban, ini akan mengakibatkan resiko yang besar. Nah, gap jangka waktu atau MI, maturity asset, dikurangi ML, maturity of liability. Jadi jangka waktunya untuk di aset tadi kan 10 aset yang 10 juta bagi 20 juta dibagi kali 10 tahun. Ini asalnya dari ini ya, MA, maturity asset. Ya, 10 juta dibagi 20 juta tadi di awal berarti 10 juta dibagi 20 juta dikalikan 10 tahun. Demikian juga ini 10 juta bagi 20 juta kali 20 tahun. Kita akan lihat gap tahunnya itu, rata-rata tahunnya sebenarnya berapa sih. Kalau yang ini 18 juta dibagi 20 juta kali 2 tahun. Ini ya. Sehingga kita bisa tahu gapnya
yang MA, maturity asset untuk dua obligasi tadi sebenarnya 15 tahun tuh rata-ratanya. Kemudian untuk maturity of liability-nya untuk di sisi pasifat tadi 2 tahun. Sehingga perbedaan gap antara MA dengan ML-nya ini adalah 13 tahun. Jadi semakin besar gap jangka waktunya, semakin besar juga resiko perubahan tingkat suku bunga. Jadi sebenarnya sama dengan yang di depan tadi ya. Jadi semakin lama itu resikonya makin besar, gapnya makin besar, perbedaan aktiva dan pasifanya, maka resikonya juga akan semakin besar ya. Nah, kemudian untuk mengurangi perbedaan jangka waktu seperti tadi, yang gap yang besar, maka perusahaan perlu melakukan namanya imunisasi ya. Imunisasi dengan metode jangka waktu. Kalau sekarang mungkin lebih vaksin ya. Jadi divaksin dulu nih biar nggak terkena banyak resiko. Ini rasanya kita lakukan imunisasi, yaitu dengan menyamakan antara maturity asset dengan maturity liability. Jadi jangka waktu dari aset, jangka waktu dari pasifanya kita samakan. Jadi kan ketemunya 15 tahun ya, perbedaannya 13 tahun ya gapnya. Sehingga kita coba menyusun, manajer keuangannya nih harus bisa menyusun lagi neraca ini agar gapnya nggak besar antara aktiva dengan pasifanya. Nah, misalnya di sini yang ini tetap obligasinya 10 tahun 10 juta 15%, ini 20 tahun 10 juta 15%. Nah, yang di sisi pasifa ini tadi yang berubah ya. Tadi pinjamannya 15%, jangka waktunya tadi 2 tahun. Nah, sekarang kita imunisasi dia menjadi 15 tahun. Nominalnya sama, modal sahamnya sama. Nah, kita mau lihat setelah diimunisasi seperti ini, setelah kita samakan, pengaruhnya seperti apa nih perbedaannya. Kita bisa lihat ya, di 15% kan tadi posisinya. Nah, kalau naik jadi 17%, bagaimana harga pasarnya? Ini cara ngitungnya sama kayak tadi, dihitunglah. Nah, ini hasil hitungannya tadi seperti di depan ya. Nah, dari nilai aktifanya tadi dari 10 juta turun jadi sekian, ini sama ya, dari 20 tahun yang 10 juta jadi turun jadi 8 juta sekian, sehingga total ada sekian. Nah, yang perbedaan adalah di sini pinjaman bunga jangka waktunya 15 tahun, tadi kan 2 tahun, nilai nominal 18 juta, turun utangnya menjadi 16 juta. Lumayan signifikan ya, utangnya dari 18 juta turun jadi 16 juta setelah kita menggunakan hutang yang jangka panjang, lebih panjang 15 tahun. Tadi jangka pendek hanya 2 tahun. Sehingga perusahaan bisa menurunkan kewajiban yang harus dibayar perusahaan jadi berkurang. Sehingga dari sini terlihat modal sahamnya yang tadi 2 juta hanya tergerus tidak terlalu banyak, sekitar 150-an. Kalau tadi tergerusnya cukup banyak ya, 1,5 juta, karena tadi hanya 500.000 sekian. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ini bank bisa menekan resiko perubahan tingkat bunga dengan menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban. Jadi intinya jangka waktu asetnya misalnya di sini 10, 20, maka di sini kita bisa ambil rata-ratanya dari ini 15 tahun. Jadi kita kalau di sini jangka panjang aktifanya, maka juga harus dibiayai dengan jangka panjang. Kalau di sini jangka pendek ya biayanya juga dengan jangka pendek, sehingga gapnya tidak besar. Sehingga kalau ada perubahan terhadap tingkat suku bunga, hal itu tidak menimbulkan kerugian yang besar terhadap perusahaan. Itu metode maturity model. Jadi kita bisa melakukan imunisasi dengan metode maturity model tersebut. Masih ada satu lagi metode,
yaitu metode durasi model. Ini contohnya obligasi A, nilai nominal 1 juta, jangka waktu 1 tahun. Kupon bunganya 10% dibayarkan setiap semester. Durasi itu waktunya juga ya. Jadi jangka waktunya ini jangka waktu pembayaran dari kuponnya. Kemudian obligasi B, nilai nominalnya 1 juta juga, jangka waktunya juga sama 1 tahun, kupon bunganya sama 10%, tapi dia dibayar setiap tahun. Kalau yang A tadi dibayarnya setiap semester, kalau yang ini dibayarnya setiap tahun yang B. Kemudian mempertimbangkan timing dari setiap aliran kas. Jadi metode durasi ini mempertimbangkan timing waktu dari setiap aliran kasnya. Jadi kalau obligasi A ini, aliran kasnya lebih cepat karena setiap semester dia udah terima. Semester pertama dia udah terima. Yang ini belum terima semester pertama, dia terimanya semester kedua atau tahunan. Jika tingkat bunga yang berlaku meningkat, misalnya tadi dari 10% jadi 15%, harga obligasi tersebut adalah, nah ini kita bisa hitung ya nilainya ya dari perubahan tingkat suku bunga ini. Nah ini cara menghitungnya, nanti bisa dibikin tabel seperti ini. Menghitung durasi obligasi. Durasi yaitu rata-rata tertimbang jangka waktu aliran kas dengan pembobot proporsi PV itu present value dari setiap aliran kas. Jadi kita hitung present value dari masing-masing obligasi ini setiap periode pembayaran kuponnya ya. Jadi waktunya ini obligasi A yang atas, yang bawah adalah obligasi B-nya. Nah, periodenya dia dibayarnya setengah satu semester, jadi ada setengah, ada satu, jadi setengah ini berarti semesteran. Obligasinya ini diterimanya, ini kuponnya 50, yaitu 10% ya, kali ya 10% kali 1 juta. Tapi karena dia dibayar 1 semester, maka dibagi 2. Ya, 50% dulu, 50% yang dibayar, 50. Kemudian cari present value interest factor-nya. Present value interest factor-nya yaitu diperoleh dari 1 dibagi 1 plus 0,05. Ya, pakainya 0,05 atau 5%, karena kan dibayarnya semesteran. Kan tadi 10% kan kalau per tahun. Nah, kalau semester berarti dibagi 2, 5%. Jadi 0,05 ya. 1 dibagi 1,05, 0,5 pangkat 1. Nah, seperti tadi kita menghitung nilai pasar ya, present value. Ini kalau kita udah belajar value of money ya, kita menghitung present value ini. Kemudian kita menghitung present value kas-nya, yaitu kolom ketiga, kalikan kolom keduanya. Nilai obligasi yang kita kuponnya dikalikan present value-nya. Sehingga diperoleh ini. Ini present value kas-nya. Nah. Kemudian kita menghitung rata-rata tertimbang jangka waktunya. Angka ini diperoleh dari nilai present value kas ini dibagi dengan totalnya, jumlahnya 1 juta. Jadi ini 4716 dibagi 1 juta. Nah, kalikan setengah ya, karena ini setengah waktunya, 1 semester. Ketemu sekian. Nah, ketika pada tahun pertama berarti pelunasan karena dia hanya 1 tahun, maka obligasinya dibayarkan pembayaran plus kuponnya, jadi 1.050.000. Kita hitung present value ini interest factor-nya. Sama caranya, ini pangkatnya 2 ya, kalau ini tadi pangkatnya 1, ini pangkatnya 2. Kemudian dikalikan
kolom 2 dan 3 sehingga ketemu present value kas-nya. Jangka waktu tertimbangnya berarti ini dibagi ini. Nah, ini yang dikuningin rata-rata tertimbang jangka waktu sebesar 0,9762. Artinya bahwa obligasi ini sebenarnya durasi waktunya nggak sampai 1 tahun, tetapi hanya 0,9762. Ya, nggak penuh 1 tahun, karena dia udah dibayar di awal kan, pembayaran kuponnya, sehingga itu bisa mengurangi durasinya. Nah, kalau kita comparison dengan yang kuponnya dibayar tahunan, seperti ini yang di tabel di bawahnya, ini obligasinya pada tahun 1, karena yang tadi hanya 1 tahun, sehingga pada tahun terakhir, 1 tahun di akhir tahun, dia akan memperoleh pembayaran kupon plus pembayaran obligasinya, pelunasannya, sehingga 1.100.000. Present value-nya sama, tapi gunakan di sini hanya 10%, ya, karena nggak usah dibagi 2. Sehingga present value kas-nya 1 juta, dan rata-rata tertimbangnya berarti 1 juta bagi 1 juta, yaitu 1. Jadi durasi obligasi B 1 tahun ya tepat 1 tahun. Sedangkan obligasi A tadi terlihat lebih pendek, tidak sampai 1 tahun. Jadi dapat disimpulkan ya, durasi obligasi A ini lebih pendek karena aliran kas yang diterima lebih awal. Sehingga metode durasi ini bisa mempercepat sebenarnya ya. Durasi tadi kan pembayarannya yang bisa semesteran. Masih agak banyak, bisa percepat. Durasi obligasi tanpa kupon atau zero kupon. Jadi ada obligasi yang tidak menerima kupon setiap tahunnya. Jadi cukup pembayaran pelunasannya aja nanti. Ya, nanti kita bisa cari gunakan rumus seperti ini. Tabelnya sama seperti tadi, cara mengerjakannya juga sama. Nah, di sini udah dihitung. Nilai rata-rata tertimbangnya 2 tahun. Jadi obligasi yang tanpa kupon itu akan sama durasinya. Durasinya juga pasti sama dengan yang dijanjikan. Kemudian kalau obligasi konsol, ada juga obligasi konsol, yaitu obligasi yang tidak mempunyai jatuh tempo. Jadi enggak, jatuh temponya tidak diketahui. Tapi sebelum bisa dihitung, bisa kita hitung. Membayarkan bunga selamanya. Kalau nanti ini kebalikan, dia nggak bayar bunga, tapi ada jatuh temponya ditentukan. Kalau obligasi konsol, itu obligasi yang tidak ada jatuh temponya, tapi dia tiap tahunnya bayar kupon bunganya. Ini jangka waktunya nggak terbatas ya. Jadi walaupun gitu sebenarnya bisa dihitung durasinya dia. Nah rumusnya ini. 1 durasi konsol ya, basic. Durasi dari konsol ini 1 plus 1 per R. Obligasi konsol nilai 10%, maka durasi itu adalah, nah ini tinggal dihitung. R-nya ini persen, nilai kuponnya. Jadi misal obligasi konsol dengan nilai kupon 10%, maka durasinya kita bisa hitung 1 plus 1 per 10% atau 0,1. Ya. Nah ini ada beberapa karakteristik dari durasi. Jadi semakin meningkat jangka waktu aset semakin panjang. Jadi meningkat jika jangka waktu aset semakin panjang, jadi durasinya. Kemudian menurun jika yieldnya meningkat, dan menurun jika kupon bunga meningkat. Nanti ada beberapa penjelasannya di sini. Coba bacakan aja ya. Jangka waktu aset semakin panjang. Jangka waktu menjadi 2 tahun. Tadi misal 1 tahun jadi 2 tahun ya. Obligasi M nominalnya 1 juta, kupon bunga 10% dibayar tiap semester dalam waktu 1 tahun. Yieldnya 10%, durasinya sekian. 0,9 yang tadi ya. Nah, obligasi yang sama tapi jangka waktunya lebih panjang, yaitu 2 tahun. Jadi kita hitung lagi seperti tadi, sama, tapi ini yang beda adalah lebih panjang jangka waktunya. Nah, terlihat di sini jangka waktunya sebenarnya nggak sampai 2 tahun, tapi hanya 1,86 sekian.
jangka waktu aset semakin panjang ya. Jadi semakin pendek juga sebenarnya. Oke. Ya, meningkat jika jangka waktu semakin panjang. Pastilah ya, tadi kan cuma 0,9. Jadi kalau jangka waktunya panjang, durasinya juga pasti juga makin panjang. Yang kedua, menurun jika yieldnya meningkat. Nah, yieldnya meningkat akan menurun. Ini tadi sama, ini kasus yang sama dengan tadi, tapi yieldnya tadi 10%, ini 12%. Sehingga dari sini terlihat rata-rata tertimbangnya yaitu 0,9759 ya. 9759 tadi 9762 ya. Ini lebih kecil ya durasinya ya. Kemudian kupon bunga meningkat 15% ya, sama. Ini caranya sama dengan yang tadi juga. Ya, tinggal dihitung. Jadi semakin meningkat kuponnya, ini juga akan mempercepat ini durasi waktunya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri hubungan antara durasi dengan perubahan harga. Ini ada rumusnya ya. Di perubahan bunga itu mempunyai bentuk non-linier, sedangkan durasi mengasumsikan perubahan yang linier. Penyesuaian konvektivitas bisa digunakan untuk meningkatkan akurasi metode dari durasi. Ini udah ada rumusnya, tinggal masukkan aja rumusnya. Nah, ini contohnya, ada obligasi nominal 1 juta, kupon 10%, jangka waktunya 5 tahun. Tingkat bunga yang berlaku sama dengan kupon yaitu 10%. Misalnya tingkat bunga naik menjadi 10,1. Berapa perubahan harga obligasi tersebut? Nah, ini bisa dicari dengan rumus seperti ini. Tinggal masukkan semuanya ya. Ini durasi, D itu durasi. Ini 10% tadi ya, 0,01 peningkatannya. Berarti peningkatannya karena 1% dari 10% jadi 10,1, berarti peningkatannya itu 0,1%, jadi 0,001 plus 1 plus 10% atau 0,1, sehingga ketemu sekian. Sehingga harga saham itu turun dari 1 juta menjadi sekian. Jadi penurunannya sekitar 3.791. Ternyata ada peningkatan, bukan saham, obligasi ya. Sehingga dengan adanya peningkatan tingkat suku bunga ini, harga dari obligasi ini akan menurun. Ya, baik. Itu aja penjelasan dari Ibu terkait dengan metode-metode yang dipakai untuk mengukur perubahan dari suku bunga ya. Tadi ada beberapa metode. Nanti misalnya lupa bisa dibaca-baca lagi di PPT dan juga di